Nah, ayo langsung. Ya, udah semua ya. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan mengenai proyek tugas besar statistika kita, yaitu pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap lama jam tidur mahasiswa. Next. Nah, anggota kelompok kita itu ada yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Eka Dimas Saputra, lalu ada Auliani Sanur Rohma, selanjutnya ada Lasmauli Yunita, dan selanjutnya juga ada Zalsabila Reski Amelia, dan selanjutnya ada Alfalak Axelio, guys. Lantran, dan yang terakhir ada Nadia Claresta Safira. Next. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi, media sosial adalah platform digital untuk komunikasi dan berbagi konten. Mahasiswa menggunakan media sosial untuk informasi, hiburan, kolaborasi akademik, personal branding, dan peluang karir. Namun, penggunaan berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan kesehatan mental, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan faktor-faktor seperti tekanan sosial, interaksi sosial, pendidikan, hiburan, dan pelarian dari stres, mempengaruhi durasi penggunaan media sosial. Tidur sangat penting untuk kesehatan, tetapi penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu pola tidur. Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk memahami pengaruh variabel-variabel ini. Nah, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana rata-rata mahasiswa menghabiskan waktunya di media sosial. Yang kedua, bagaimana rata-rata jam tidur mahasiswa. Ketiga, bagaimana hubungan linear antara durasi penggunaan media sosial terhadap lama jam tidur mahasiswa berdasarkan analisis regresi linear. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap lama jam tidur mahasiswa yang ditunjukkan melalui koefisien regresi. Kemudian untuk tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, mengetahui berapa lama rata-rata mahasiswa menghabiskan waktunya di media sosial. Selanjutnya, mengetahui berapa lama rata-rata jam tidur mahasiswa. Kemudian, mengetahui hubungan linear antara durasi penggunaan media sosial terhadap lama jam tidur mahasiswa berdasarkan analisis regresi linear. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap lama jam tidur mahasiswa yang ditunjukkan melalui koefisien regresi. Kemudian untuk manfaat penulisan ini, yang pertama memberikan wawasan tentang pengaruh media sosial terhadap kualitas tidur khususnya bagi mahasiswa. Yang kedua, membantu mahasiswa menyadari pentingnya mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu pola tidur. Selanjutnya menjadi acuan bagi pendidik, orang tua, dan intuisi pendidikan untuk memahami pentingnya edukasi terkait penggunaan media sosial yang bijak. Dan yang terakhir, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental, khususnya pada kelompok mahasiswa. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dimulai dari statistika deskriptif. Jadi, apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk memudahkan pemahaman. Kemudian ada beberapa definisi menurut ahli. Yang pertama menurut Sugiono, artinya menganalisis variabel independen tanpa membandingkan antara variabel. Yang kedua ada Iqbal Hasan, yang artinya menurut beliau itu mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data agar mudah dipahami. Dan yang terakhir ada menurut Bambang Suryoatmono, yang artinya itu menggunakan data dari kelompok untuk menarik kesimpulan tentang kelompok tersebut. Nah, di penelitian ini akan dicari nilai dari mean, simpangan baku, dan modus dari data yang sudah diperoleh melalui penyebaran survei formulir. Mean data dapat dicari dengan rumus berikut, yaitu ada X bar, di mana X bar itu berarti artinya rata-rata yang kita cari. Kemudian untuk rumusnya itu adalah jumlah semua data yang sudah terkumpul dibagi dengan banyaknya data. Lalu ada simpangan baku dalam data yang dapat dicari dengan rumus yaitu sebagai berikut. Simpangan data itu dilambangkan dengan huruf S, kemudian untuk rumusnya itu ada
sigma atau banyaknya data dari xi kurang x bar kuadrat. Untuk x-nya itu berarti nilai setiap variabel yang sudah terkumpul, lalu x bar adalah rata-rata, dan n adalah banyaknya data. Nah, untuk varian, rumusnya merupakan pangkat kuadrat dari simpangan baku. Sedangkan untuk modus dalam data tunggal dapat dilihat secara langsung dengan mencari nilai yang paling banyak muncul dalam data yang diperoleh. Lanjut, di sini kita juga akan mencari dengan menggunakan rumus Slovin, di mana rumus Slovin adalah metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dalam suatu penelitian, terutama dalam populasi yang diteliti cukup besar. Penggunaan rumus ini membantu peneliti menghindari pengambilan sampel yang terlalu kecil, yang mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, atau terlalu besar yang dapat menyebabkan pemborosan biaya dan sumber daya penelitian. Rumus ini dikembangkan oleh Leonard J. Slovin pada tahun 1960, di mana rumus Slovin ini dinyatakan sebagai berikut. Rumus Slovin itu dinyatakan N kecil sama dengan N besar atau ukuran populasi per atau dibagi 1 tambah N dikali E kuadrat, di mana E itu margin of error yang diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa rumus Slovin mengasumsikan bahwa populasi bersifat homogen dan distribusi dalam data normal. Jika populasi heterogen atau memiliki variasi yang signifikan, metode penentuan sampel lain mungkin lebih sesuai. Selain itu, pemilihan margin of error harus disesuaikan dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan dalam penelitian. Penggunaan rumus Slovin yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian dengan memastikan bahwa ukuran sampel cukup untuk mewakili populasi tanpa menghabiskan sumber daya yang tidak perlu. Lalu ada simple random sampling, di mana penelitian ini kita menggunakan metode simple random sampling. Jadi simple random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Prosesnya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menentukan populasi yang akan diambil sampelnya, lalu dilanjutkan dengan menentukan ukuran sampel, dan yang terakhir adalah memilih individu secara acak, misalnya dengan undian atau generator angka acak. Contoh penerapan metode simple random sampling ini bisa dilihat pada uraian berikut. Misalkan kita memiliki populasi 100 siswa dan kita ingin melakukan survei dengan memilih 10 siswa secara acak, setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih, yang dapat dicapai melalui pengundian acak atau pemilihan acak terkomputerisasi. Lalu ada korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan hubungan linear antara dua variabel, di mana koefisien korelasi atau dilambangkan dengan huruf R kecil berkisar antara nilai 1 hingga nilai min 1 hingga 1. Jika R positif, variabel X dan Y bergerak searah. Jika negatif, bergerak berlawanan. Jika 0 berarti tandanya tidak ada hubungan. Berikut adalah rumus untuk mencari nilai koefisien korelasi sampel, di mana R sama dengan N atau ukuran sampel dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi dengan akar dari ukuran sampel atau N besar dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X lalu dikuadratkan, kemudian dikali dengan ukuran sampel juga dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y lalu dikuadratkan. Jika T hitung lebih dari T tabel, artinya H0 ditolak, menunjukkan hubungan yang signifikan. Jika T hitung kurang dari T tabel, artinya H0 tidak ditolak, menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. Hasil uji korelasi membantu dalam validasi model regresi linear, di mana rumus T itu R per akar 1 kurang R kuadrat per N kurang 2. Lalu untuk regresi linear sederhana, analisis regresi adalah metode untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam regresi linear sederhana, hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat atau Y bersifat linear. Berikut adalah model dan rumus dasarnya. Di sini ada Y besar, Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta X, di mana Y adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, sedangkan X adalah variabel independen. Beta 0 adalah konstanta dari nilai
Y Xn apabila X sama dengan 0 dan beta X adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Nah, untuk mencari nilai beta 1, berarti itu rumusnya dihitung dengan sigma dari XI dikurang X bar dikali dengan YI kurang Y bar per sigma dari XI kurang X bar dikuadratkan. Di mana B1 ini merupakan koefisien regresi nilai peningkatan ataupun penurunan. Lalu untuk mencari nilai B0-nya itu dihitung dengan Y bar dikurang beta 1 dikali dengan X bar, di mana B0 ini ketika X bernilai 0. Lanjut. Nah, untuk penelitian terdahulu ini, yang pertama penelitian oleh Matty Wisang dari jurnal Wisang Keperawatan 2023, di mana Matty Wisang ini meneliti hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan kualitas tidur remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki durasi penggunaan media sosial yang lama, dan terdapat hubungan signifikan antara durasi penggunaan media sosial dengan kualitas tidur. Rho sama dengan 0,047 dan R atau koefisien korelasinya itu 0,301. Hubungan ini bersifat lemah dan searah, yang berarti semakin lama durasi penggunaan media sosial, semakin buruk kualitas tidur seseorang. Yang kedua adalah penelitian oleh Warren et al. Dengan Kezia Warren dan rekan-rekannya meneliti hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur pada remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menggunakan media sosial dalam durasi tinggi dan banyak yang mengalami kualitas tidur yang buruk. Penggunaan media sosial yang tinggi berdampak buruk pada kesehatan fisik dan psikologi seseorang, termasuk mengantuk di siang hari, menurunnya konsentrasi belajar, dan perubahan mood. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan waktu penggunaan media sosial yang buruk dapat menyebabkan kualitas tidur yang buruk pada remaja. Selanjutnya adalah data diperoleh melalui yang mengukur pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap jam tidur mahasiswa. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa prodi sains data angkatan 2024 dengan sampel 71 orang. Metode penelitian pengambilan sampel. Metode yang digunakan adalah sampel random sampling. Sampel dihitung menggunakan rumus Sofin, yaitu dengan N sama dengan N per 1 plus NE sama dengan 86 per 1 plus 86 0,05 kuadrat sama dengan 1. Satu dari perhitungan ini, satu sampel dipilih secara acak menggunakan Excel, kemudian diumumkan untuk mengisi formulir survei variabel penelitian. X sama dengan durasi penggunaan media sosial, Y nama jam tidur mahasiswa, X adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Tahapan analisis data statistika deskriptif menghitung rata-rata durasi media sosial dan jam tidur, serta penyebaran datanya uji korelasi. Menguji hubungan antara kedua variabel menggunakan analisis korelasi. Pengolahan data menggunakan regresi Linear sederhana untuk mengetahui hubungan dan persamaan garis regresi Y sama dengan beta 0 tambah Bx. Interpretasi data menginterpretasi hasil dari tahap deskriptif, korelasi, dan regresi. Kemudian ada heuristika deskriptif. Pada tahapan heuristika deskriptif ini akan dihitung mean, simpangan baku, varian, dan dicari modus dari data kedua variabel yang sudah diperoleh. Statistika deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui beberapa lama rata-rata mahasiswa menghabiskan waktunya di media sosial dan berapa lama rata-rata jam tidur mahasiswa. Selain itu, akan diketahui juga penyebaran data berdasarkan nilai rata-rata yang telah didapatkan. Lanjut. Durasi penggunaan media sosial. Dari hasil hitung di samping, dari perhitungan didapatkan bahwa nilai mean adalah 5,521117, nilai simpangan bakunya adalah 2,61238,342, dan variannya adalah 6,82454,714. Dalam varian tidak diperlihatkan proses hitungnya karena rumusnya merupakan kuadrat dari rumus simpangan baku yang dapat dicek pada perhitungan simpangan baku itu sendiri. Modus dari variabel ini adalah 6. Lanjut.
Kemudian ada data lama jam tidur mahasiswa. Dari perhitungan didapatkan bahwa nilai MEN adalah 5,84507. Nilai simpangan bakunya adalah 1,60932905 dan variannya adalah 2,58994. Dalam varian tidak diperlihatkan proses hitungnya karena rumusnya merupakan kuadrat dari rumus simpangan baku yang dapat dicek pada perhitungan simpangan baku itu sendiri. Modus dari variabel ini adalah 5. Lanjut. Hasil penyebaran survei. Dilihat dari diagram lingkaran tersebut, diketahui bahwa dalam sampel lebih didominasi oleh perempuan, yaitu mencapai 56,2%, sedangkan laki-laki 43,8%, yang artinya dari 17 sampel, sekitar 40 responden adalah perempuan, sedangkan sisanya adalah laki-laki. Terus selanjutnya di sini ada diagram lingkaran responden termasuk ke dalam orang berlebihan dalam menggunakan media sosial. Dapat dilihat dalam diagram lingkar tersebut bahwa 45,2 menjawab mungkin, yang artinya mayoritas tidak yakin apakah responden termasuk dalam orang yang berlebihan menggunakan media sosial atau bukan. Lalu sebanyak 21,9% menjawab tidak, dan sebanyak 32,9% menjawab iya. Baik, yang selanjutnya adalah pengujian asumsi. Nah, pada bagian ini dilakukan pengujian asumsi yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Apakah variabel ini tuh berhubungan atau tidak? Nah, kita bisa masuk ke dalam rumusnya, yaitu R sama dengan N sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurangi dengan akar dari sigma X kuadrat lalu dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang setelah itu dikuadratkan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk mencari R tersebut kita bisa mencarinya dengan membagi perbagian-perbagian seperti mencari per variabelnya. Seperti yang pertama yaitu contohnya kita harus menentukan N-nya terlebih dahulu. N diketahui adalah 71. Yang selanjutnya yaitu ada X kali Y. Jadi kita mencarinya itu biar lebih mudah supaya lebih dimudahkan untuk mencari R. Kita mencarinya per variabel yang ada dalam rumus tersebut. Seperti N, lalu XY ditemukannya berapa, dan selanjutnya hingga ditemukan hasil akhirnya yaitu minus 0,293135192. Nah, untuk visualisasi dari korelasi ini menggunakan scattered plot. Seperti yang bisa dilihat, garis dari korelasinya itu menurun. Sedangkan untuk garis tengahnya itu seharusnya ke atas. Sedangkan titik-titik itu tidak berada di tengah-tengah. Melainkan mereka berpencar menyebar yang dimana ini menunjukkan kalau misalnya di dalam pengujian ini itu tidak ada hubungan yang terlalu kuat. Jadi hubungannya itu minus lemah seperti hasil yang sudah ditunjukkan. Next. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat untuk pengujian koefisien kita juga harus menentukan T atau bisa dibilang ini adalah regresi linear sederhana yang dimana regresi linear sederhana kita harus membuat asumsi yaitu H0 dan juga H1. Yang selanjutnya kita harus menghitung T hitungnya ini harus kurang dari atau lebih dari T-tabel yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa T-tabel ini lebih besar daripada T hitungnya yang menunjukkan bahwa terjadi gagal tolak H0 yang artinya tidak terdapat hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan lama jam tidur mahasiswa. Next. Mohon maaf, Aul, mic-nya masih di mute. Sebelumnya. Oke. Jadi berikutnya adalah pengolahan data.
Pada bagian ini dilakukan pengolahan data menggunakan metode regresi linear sederhana. Dalam metode regresi linear sederhana ini akan dilakukan dulu asumsi melalui 3 asumsi. Yang pertama itu ada asumsi identik. Di sini dapat dilihat bahwa plot residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, yang artinya dapat dikatakan bahwa data ini memenuhi asumsi identik. Lalu yang kedua adalah asumsi independen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa grafiknya menunjukkan plot residualnya itu tersebar secara acak juga dan tidak membentuk pola yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa data memenuhi asumsi independen. Lalu yang terakhir adalah asumsi normalitas. Dari gambar bisa dilihat bahwa titik-titiknya ini mendekati garis linear, sehingga hal ini membuktikan bahwa data memenuhi asumsi normalitas juga. Selanjutnya akan dihitung koefisien dari rumus regresi linear dari variabel yang akan diteliti dengan menggunakan rumus Y sama dengan B0 plus B1X, di mana menunjukkan Y adalah ketika X sama dengan 0 dan menunjukkan besarnya perubahan Y untuk setiap unit berubah X. Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan bahwa hasil dari B1-nya adalah min 0,180582582. Lalu selanjutnya untuk B0-nya dengan rumus berikut didapatkan nilainya adalah 6,844209. Nah, karena sudah mendapatkan B0 dan B1, maka dapat dilihat bahwa rumus koefisien dari regresi linear dari data adalah Y sama dengan 6,84209 dikurangi 0,180582582X. Berdasarkan hasil yang ada dapat diketahui nilai dari rumusnya adalah negatif, yang artinya terdapat hubungan terbalik antara variabel X dan variabel Y. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin meningkat durasi penggunaan media sosial, maka semakin menurun lama jam tidur mahasiswa. Kemudian ada interpretasi. Pada bagian ini akan diinterpretasikan hasil dari tahapan analisis data yang telah dilakukan. Interpretasi akan dimulai dari statistika deskriptif hingga sampai pada pengolahan data. Lanjut. Statistika deskriptif. Pada durasi penggunaan media sosial ditemukan bahwa nilai mean adalah 5,521127. Artinya durasi rata-rata mahasiswa menggunakan media sosial selama 5,52 jam per hari. Sedangkan ditemukan modusnya adalah 6. Hal ini bisa diartikan bahwa durasi penggunaan media sosial yang paling sering dilaporkan oleh mahasiswa adalah 6 jam sehari. Nilai dari simpangan baku durasi penggunaan media sosial adalah 2,61238342. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penggunaan media sosial memiliki penyebaran data yang cukup besar di sekitar nilai rata-rata. Dengan kata lain, terdapat variasi yang signifikan dalam durasi penggunaan media sosial di antara mahasiswa. Nilai variansi dari data adalah 6,824547114. Hal ini menunjukkan bahwa data cukup menyebar dari nilai rata-rata. Kemudian ada pada lama jam tidur mahasiswa ditemukan bahwa nilai MEN adalah 5,84507. Artinya, rata-rata durasi tidur mahasiswa adalah 5,8 jam dalam sehari. Hal ini berada jauh pada jam tidur ideal pada usia dewasa muda yang seharusnya 7-9 jam per harinya. Ditemukan modusnya adalah 5 yang bisa diartikan bahwa kebanyakan laporan yang masuk mengenai lama jam tidur adalah 5 jam sehari. Nilai dari simpangan baku lama jam tidur mahasiswa adalah 1,60932905. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran waktu tidur lebih kecil dibandingkan durasi penggunaan media sosial, menunjukkan bahwa variansi waktu tidur mahasiswa tidak terlalu besar. Nilai varian yang ditemukan adalah 2,58994. Ini menunjukkan bahwa waktu tidur mahasiswa cenderung lebih konsisten, homogen, di sekitar rata-rata dibandingkan durasi penggunaan media sosial yang lebih variansi. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan dari diagram lingkaran, mayoritas responden adalah perempuan yang sedikit mendominasi dalam distribusi sampel.
Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan media sosial cukup beragam, tetapi hampir setengah dari mahasiswa ragu-ragu untuk menyatakan apakah mereka menggunakannya secara berlebihan atau tidak. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah hasil atau kesimpulan dari pengujian asumsi. Yang pertama itu ditemukan bahwa korelasinya adalah minus 0,293, yang berarti ini menunjukkan adanya korelasi negatif lemah antara durasi penggunaan media sosial atau variabel X dan juga lama jam tidur mahasiswa atau Y. Nah, korelasi negatif di sini menunjukkan bahwa ketika durasi penggunaan media sosial meningkat, lama jam tidur juga cenderung berkurang. Meskipun hubungannya tidak terlalu kuat karena nilai korelasi mendekati 0, hal ini didukung pada visualisasi yang ditunjukkan oleh sketched plot yang menunjukkan bahwa titik cenderung menyebar dan terlihat cenderung menurun. Dari visualisasinya, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara kedua variabel itu lemah, namun konsisten dengan korelasi negatif yang ditemukan. Nah, selanjutnya karena T hitung adalah minus 2,57, yang itu di mana lebih kecil daripada T tabel, yaitu minus 1,9950, maka hasilnya adalah gagal tolak H0. Berdasarkan analisis statistik, kalau gagal tolak H0 itu artinya tidak terdapat hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan lama jam tidur mahasiswa. Meskipun ada kecenderungan ya bahwa mengatakan banyak pengguna media sosial yang dapat mengurangi lama jam tidur. Hubungan ini tidak cukup signifikan secara statistik untuk dijadikan dasar yang kuat, sehingga pasti ada faktor lain yang mempengaruhi jam tidur mahasiswa. Jadi bisa dapat kita simpulkan, next. Untuk pengolahan data, yaitu rumus regresi yang telah ditemukan adalah Y sama dengan 6,842090, sekian, dan juga beta 0 sama dengan 6,84209. Nilai ini menunjukkan lama tidur ketika X sama dengan 0, yang artinya nilai dari lama tidur adalah pengaruh dari durasi penggunaan media sosial, dan beta satunya itu minus 0,180 sekian. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan durasi penggunaan media sosial sebesar 1 jam atau rata-rata lama jam tidur akan berkurang sebesar 0,18 jam atau 10,8 menit. Yang kedua, karena nilai pada regresi menunjukkan angka yang relatif kecil atau minus 0,18, hubungan ini tergolong lemah. Penggunaan media sosial memang memiliki pengaruh terhadap jam tidur, tetapi pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Maka dari itu dapat kita kita katakan banyak faktor lain yang mempengaruhi jam tidur mahasiswa, tidak hanya ada dalam pengaruh penggunaan media sosial. Next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa durasi penggunaan media sosial tidak memiliki hubungan yang signifikan. Sekali lagi saya garis bawahi yang signifikan. Terdapat lama tidur mahasiswa dalam konteks sampel yang dianalisis memang terbukti bahwa mahasiswa menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial. Rata-rata waktu tidur mereka cenderung menurun. Namun faktor ini bukan satu-satunya yang menjadikan lama tidur mahasiswa berkurang ataupun naik ya. Jadi masih ada faktor-faktor yang lainnya yang menjadi pengaruh atau menentukan lama tidur mereka. Karena ditemukan korelasi yang lemah antara dua variabel yang telah kita teliti. Maka dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan faktor eksternal lain, misalnya tingkat stres, rutinitas yang lain, kegiatan-kegiatan keseharian yang lainnya mempengaruhi lama jam tidur mahasiswa. Jadi bukan hanya dari durasi media sosial. Nah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah kekurangan dalam menjelaskan presentasi tugas besar statistika, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Makasih semua. Kasih guys. Selamat menikmati liburan.
Terima kasih semua.